Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu, Rumah Kiki Sendirolo, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Mas Ayu Saleha, Habli Efrisanta Adbil Frins Bangun Siahan, Zakia Putri Warman, Selvira Novela, dan Hania Azahra. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami proyek dan pembahasan kami yang berjudul yaitu analisis kesantunan bahasa dalam komentar netizen tentang Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yaitu tinjauan Undang-Undang ITE dan Islam. Oke, next slide. Adapun latar belakang yang akan dibahas selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Hania. Kepada Hania dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan. Yang pertama, yang pertama itu ada penelitian media sosial, yaitu ruang komunikasi bebas, tapi sering tanpa etika. Yang kedua, kebebasan berbahasa tanpa etika mengakibatkan rendahnya kesantunan dan tanggung jawab berbahasa. Selanjutnya ada objek, komentar negatif terhadap Wapres Gibran soal AI. Dan terakhir yaitu hukum dan larangan Undang-Undang ITE pasal 26 sampai 27 dan Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum lain karena boleh jadi mereka lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok perempuan lain, boleh jadi perempuan lebih baik dari perempuan. Janganlah kamu sering mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Hania. Sebagai tambahan, media sosial sebagai ruang publik dinamis. Saat ini platform seperti Instagram dan Twitter jadi arena opini yang terbuka. Keluasan ini memfasilitasi diskusi cepat, tetapi sekaligus membuka peluang penyalahgunaan bahasa seperti penghinaan, sarkasme, hingga ujaran kebencian. Yang menjadi objeknya salah satunya yaitu unggahan AI yang telah diposting oleh Wakil Presiden Gibran pada bulan Mei 2025 yang mengunggah tentang kecerdasan buatan tersebut. Respon netizen terdapat ratusan komentar, banyak diantaranya bernada negatif, merendahkan, bahkan menebar fitnah. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi yang akan dibacakan oleh Selvira. Kepada Selvira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang berfokus pada objek penelitian yaitu komentar netizen di unggahan Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei 2025. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu 10 komentar unggahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ratusan komentar di unggahan tersebut. Sampel ini diambil berdasarkan komentar dengan nilai interaksi tertinggi yaitu minimal 50 likes atau balasan. Adapun teknik yang digunakan dalam metodologi penelitian ini yaitu dokumentasi komentar publik yang ditampilkan secara terbuka di unggahan tersebut dan juga analisis dari isi komentar netizen. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama pendekatan linguistik, yaitu untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksantunan berbahasa seperti sarkasme, ejekan, atau hinaan. Yang kedua pendekatan hukum, yaitu melalui interpretasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terkhususnya pada pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Yang ketiga itu pendekatan keagamaan dan dengan menelaah komentar tersebut menggunakan nilai-nilai etika Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Safira. Selanjutnya yaitu next slide. Hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Friends dan Habli kepada Friends dan Habli dipersilakan. Baik, hasil pembahasan yang kami dapatkan yaitu ada sekitar 80% komentar netizen yang mengandung ketidaksantunan berbahasa. Em, dari 10 komentar netizen yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi pada unggahan Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya itu pelanggaran terhadap linguistik, UU ITE, dan etika Islam. Eh, pada postingan tersebut, banyak ujaran yang tidak santun yang ditemukan meliputi penggunaan metafora negatif seperti kosong adalah Gibran. Sindiran kata seperti udah dijiplak dibikin orang juga. Penghinaan langsung serta komentar sarkastik yang menyentuh aspek fisik maupun status jabatan publik. Secara linguistik, ujaran tersebut tergolong pelanggaran terhadap prinsip kesantunan pragmatik, khususnya maksim kehormatan kebaikan dalam teori Chris dan Lis. Selanjutnya bentuk ujaran yaitu metafora negatif seperti yang tadi itu kosong adalah Gibran, sindiran kasarnya itu dijiplak dibikin orang, sarkasme fisik, penghinaan frontal, ejekan jabatan, analisis linguistiknya itu pelanggaran prinsip kesantunan yang pragmatis. Selanjutnya itu analisis hukum UU ITE pasal 27 ayat 3, yaitu penghinaan dan pencemaran baik. Selanjutnya itu UU ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Habli. Baik, terima kasih kepada Pak. Selanjutnya kami juga membahas eh, dalam etika dalam agama Islam. Mayoritas komentar yang kami teliti, banyak 10 komentar, dari konten eh, Gibran tentang Pres Gibran tentang ucapan selamat hari raya di Instagram menggunakan AI, menggunakan dasar yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, yaitu larangan merendahkan gibah, dan Quran surah Al-Isra ayat 76, larangan menyebarkan pada saat itu. Semua rata-rata mayoritas komentarnya itu melanggar dari etika dalam berkomentar atau uh, merespon apa yang seharusnya diucapkan. Jadi dalam perspektif agama Islam, semua respons dari masyarakat itu kesimpulannya adalah melanggar dari etika Islam, etika dari agama Islam sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Friends dan Habli. Izin menambahkan, dari 80% komentar yang mengandung ketidaksantunan, ada beberapa bentuk ujarannya. Yang pertama, kategori utama yaitu metafora negatif. Dari tabel bisa dilihat salah satunya adalah kosong adalah Gibran. Di sini bermakna generalisasi merendahkan. Kemudian ada lagi sindiran kasar berupa udah dijiplak, dibikinin orang juga. Di mana di sini komentar yaitu menuduh tanpa bukti dan ini termasuk mengandung unsur fitnah. Kemudian ada lagi sarkasme fisik dan hinaan frontal. Contoh komentar yang ada di hasil adalah yaitu otak kosong menang gaya bodong. Di sini komentar tersebut menyerang aspek pribadi yang termasuk bisa dikatakan kapasitas intelektual. Kemudian yaitu ejekan jabatan. Wapres nih, hahaha. Komentar tersebut menyerang otoritas publik, melemahkan legitimasi jabatan. Interpretasi linguistiknya, semua bentuk di atas melanggar prinsip kesantunan pragmatik. Ini termasuk dalam kutipan Lich and Grace. Maksim kehormatan dan Trident dan maks kebaikan tidak terpenuhi. Kemudian pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatakan setiap orang dilarang menghina seseorang melalui media elektronik. Sedangkan 70% komentar masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik.
Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan. 60% komentar mengandung ujaran kebencian dan provokasi sosial. Definisi penghinaan bersifat subjektif. Bedanya antara humor sarkastik dan tuduhan fitnah sering kabur. Netizen mengalami kurangnya literasi dan pemahaman terhadap kata-kata yang mereka gunakan. Moderasi platform jarang menindak komentar sarkastik ringan meski secara hukum bisa dipidana. Selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 di mana larangan merendahkan dan larangan gibah sudah ada di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran Al-Isra ayat 36. Larangan menyebar info tanpa ilmu, tuduhan diciplak dan AI bodong yang tidak ada bukti. Baiklah selanjutnya. Sebelum sampai pada kesimpulan, izinkan saya menjelaskan progres hasil sebelum kami mendapatkan semua hasil ini. Pada progres di minggu pertama, kami memilih tema dan objek. Tema utama yang kami gunakan awalnya yaitu etika berkomunikasi di media sosial dan relevansinya dengan UU ITE. Objek kajian kami yaitu komentar netizen pada unggahan Wapres Gibran tentang AI di Instagram. Kajian ini dilihat dari dua perspektif yaitu hukum, UU ITE pasal 27 dan 28 dan agama, nilai-nilai Islam tentang etika berbahasa. Kemudian di minggu kedua, yang termasuk progres kedua, kami di sini merumuskan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk diksi dan struktur kalimat dalam komentar netizen. Yang kedua, apakah komentar tersebut melanggar etika komunikasi menurut UU ITE dan Islam. Tujuan penelitian kami yang sudah kami tentukan saat itu ialah menganalisis ujaran dan gaya bahasa netizen. Kemudian kami juga mengkaji komentar dari sisi hukum dan etika agama. Progres ketiga di minggu ketiga yaitu kami melakukan research gap dan pembaruan. Penelitian sebelumnya membahas ujaran kebencian secara umum. Gap yang kami kaji yaitu gap yang berhubungan dengan penelitian kami yaitu belum ada yang mengkaji komentar terhadap tokoh publik seperti Wapres Gibran dengan menggabungkan perspektif UU ITE dan etika Islam. Novelty-nya ialah pendekatan multidisiplin hukum agama dalam menganalisis etika komunikasi digital. Progres di minggu terakhir yaitu kami menentukan metode dan temuan awal. Metode yang kami gunakan untuk melakukan proyek ini yaitu studi kasus kualitatif dengan data primer berupa 10 komentar Instagram. Hasilnya, 8 dari 10 komentar Instagram melanggar UU ITE pasal 27 dan 28. Banyak komentar mengandung sarkasme, penghinaan, dan provokasi. Bertentangan juga dengan ajaran Islam tentang menjaga lisan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Zakiah. Kepada Zakiah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulan dari penelitian kami ini yaitu komentar netizen terhadap Wapres Gibran mencerminkan krisis kesantunan berbahasa di media sosial. Sebagian besar komentar melanggar norma linguistik, hukum UUT, dan etika Islam. Menunjukkan rendahnya kesadaran berkomunikasi secara bertanggung jawab, literasi digital perlu diperluas, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pemahaman hukum dan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan berbasis nilai di sekolah dan lembaga keagamaan, serta moderasi media sosial yang peka budaya dan agama, menjadi langkah penting untuk membangun komunikasi digital yang betul. Terima kasih kepada Zakia. Next slide. Saya kembali kepada moderator. Sampailah pada akhirnya, izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan yang telah kami diskusikan kepada Miss Roma. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Miss yang telah dengan sabar dan senang hati mengajar kami selama 1 semester ini. Menghadapi semua pertanyaan kami dan berbagai macam kelakuan kami selama 1 semester ini. Bagi kami, Miss sendiri adalah seorang pengajar dan pembimbing yang sabar, baik dan lugas sekaligus inspiratif bagi kami sebagai murid Miss. Dari awal hingga akhir masa kuliahan, Miss selalu menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami, serta tidak segan memberikan arahan maupun koreksi demi kemajuan mahasiswa. Miss bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing kami dengan tulus, sehingga memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kami sebagai mahasiswa.
Terima kasih atas semua ilmu bimbingan dan perhatian yang telah Miss berikan. Semoga Miss senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam karir, dan terus menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa selanjutnya. Kami sangat-sangat menghargai setiap momen belajar bersama Miss. Semoga kami bisa terus menjalin silaturahmi di masa depan. Baiklah, next slide. Berikut kami paparkan lampiran submit jurnal yang kami submit di Argopuro, Jurnal Administrasi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat. Kami sudah mensubmit tugas ini, maaf Habli, kapan kita submit ini? Tadi Ya? jam 12 tadi. Baiklah, kami mohon maaf kepada Miss atas keterlambatan kami untuk mensubmit ini karena susahnya kami menemukan tempat submit yang bagus. Kami sudah menemukan beberapa, namun ada beberapa hal yang menjadi halangan kami untuk mensubmit jurnal tersebut. Hingga akhirnya kami menemukan di Argopuro, namun kami belum menerima pesan bahwa email tentang bagaimana artikel kami bisa dipublikasikan dan masih ada revisi yang akan diberikan. Adapun luaran proyek kami yaitu berupa infografis yang telah kami posting di Instagram, di mana di sana kami masukkan kesantunan berbahasa di media sosial, analisis komentar netizen dalam unggahan wakil presiden di Instagram tentang AI menurut UIT. Di sana kami mencakup komentar netizen, postingan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming, opini menurut eh, opini para komentar menurut UIT dan saran-saran yang bagus diberikan terhadap netizen yang berkomentar. Next slide. Baiklah, sampai pada akhirnya di sini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami dan kami mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dan kesilapan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua atas kerja kerasnya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya minta maaf.